Annyeonghaseyo bun, Panggawoyo. Perkenalkan aku Dita dan kali ini aku ingin bercerita mengenai Solal. Solal atau Tahun Baru Korea diadakan setiap tahunnya selama 3 hari berturut-turut dengan sangat meriah. Tanggalnya hampir sama dengan Tahun Baru Imlek di Cina, tapi hanya beda 1 hari aja kok. Jadi Tahun Baru Imlek dulu di Cina, habis itu besoknya baru Solal. Saat sebelum Solal berlangsung, semua orang Korea akan berusaha untuk melunaskan utang-hutang mereka dan urusan-urusan mereka sebelum hari Solal. Jadi supaya nggak ngebet-ngebet nih di tahun selanjutnya. Dan sementara para penagih hutang akan berhenti menagih hutang mereka sejenak pada tanggal 15 lunar atau setidaknya mereka akan berhenti sampai tanggal 15 lunar. Nah, setelah Solal berakhir, baru deh mereka boleh melanjutkan penagihan utangnya lagi. Nah, malamnya sebelum Solal di Korea akan bersama-sama untuk membuat makanan-makanan untuk Solal. Dan nggak juga cuma membuat makanan, mereka juga saling ngasih makanan-makanan tersebut ke anggota keluarga yang lain atau ke kerabat anggota keluarga yang lain. Nah, tradisi ini dikenal dengan tradisi Sejan. Pada hari besokannya, semua anggota keluarga akan bangun pagi lalu mandi, kemudian menggunakan pakaian baru. Lalu semuanya akan berkumpul di ruangan keluarga untuk sama-sama menyiapkan jesa. Jesa ini artinya adalah arta leluhur, yang dimana arta leluhur ini seperti kalian lihat pada gambar dipenuhi dengan papan nama dan juga makanan-makanan yang telah diatur sedemikian rupa. Setelah dipersiapkan jesa, mereka akan melakukan yang namanya Jeongjo Jarie. Jeongjo Jarie ini adalah untuk menghormati untuk para arwah leluhur. Jadi orang anggota keluarga yang masih hidup, mereka akan membungkuk untuk menghormati para leluhur mereka. Setelah melakukan Jeongjo Jarie, mereka akan memberikan salam kepada kakek dan nenek mereka. Ibarat kalau di Indonesia semacam sungkem gitu ya. Ucapannya sendiri akan dilakukan secara berurutan mulai dari yang tua ke yang muda. Nah, jadi yang muda ini dulu yang akan memberikan sungkem dulu nih ucapan dan ucapannya adalah Sebok Madi Padeseo yang artinya adalah semoga mendapat banyak keberuntungan di tahun yang baru. Tidak hanya itu, tapi anak-anak dan anggota keluarga yang belum menikah juga mendapatkan sebeton ataupun angpao. Sebeton ini diisi amplop dengan uang. Mirip kan dengan yang namanya lebaran di Indonesia? Enggak cuma sebeton, tapi mereka juga dikasih kue dan buah-buahan. Sementara bagi anggota keluarga yang mengalami kedukaan alias ada keluarganya yang meninggal selama masa setahun yang lalu, diharapkan untuk diam aja nih di rumah. Mereka hanya diperbolehkan untuk menerima kunjungan, tapi tidak melakukan kunjungan. Sejalan dengan filosofi bahwa mereka sedang berduka, sedang tertimpa kemalangan. Jadi kalau mereka pergi keluar rumah, mereka akan membagi-bagi kemalangan tersebut. Nah, karena hal itu dirasa kurang baik, sehingga anggota keluarga yang tidak tertimpa kemalangan tersebut akan mendatangi anggota keluarga lainnya yang sedang berduka, sehingga dengan filosofinya membawa kebahagiaan dari luar masuk ke dalam rumah. Selama Solal, antara anggota keluarga harus berbicara sesuatu hal yang baik, mulai dari membahas harapan, cita-cita, perencanaan-perencanaan yang bagus, kesehatan-kesehatan, dan semuanya pokoknya yang baik-baik. Nah, hal ini disebut dengan buktam. Sementara anak-anak akan berkumpul di halaman depan rumah untuk main yut, gostop, gangsing, layangan, jegi-jagi, atau main jot-jotan Korea alias toltoegi. Semua jenis makanan yang disediakan pada saat Solal itu disebut dengan Sol Engsik. Tapi ada 2 jenis makanan yang harus patut banget ada, yaitu kue beras dan tteokguk. Ada juga minumannya disebut dengan Solsul. Setelah menyelesaikan semua rangkaian Solal di hari pertama,
Keesokan harinya, beberapa anggota keluarga akan pergi berwisata ke seluruh negeri Korea atau mereka akan pergi ke Gangwon pagi-pagi untuk menyaksikan matahari terbit. Secara etimologi, Solal berasal dari beberapa kata. Yang pertama berasal dari kata soldal yang artinya hari yang baru, Sonnal yang artinya hari baru, dan Somdam yang artinya usia dan ketulusan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Solal berartinya hari baru yang dimulai dengan usia dan ketulusan yang bertambah. Jika ditinjau dari sejarahnya, Solal sudah dilakukan perayaannya dari mulai dinasti Silla. Raja ke-9 Bolhui Singgam itu melakukan jamuan-jamuan besar, juga beberapa ritual-ritual saat Solal. Tidak ketinggalan, Raja Baekje yaitu Raja Goi juga melakukan upacara peringatan Chonji Sinmyeong, yaitu adalah upacara peringatan penghormatan kepada leluhur. Dan upacara-upacara ini akhirnya terus-menerus dilakukan, termaksud sampai sekarang ini. Pada periode Goryeo dan Joseon, Sonal ditetapkan sebagai hari libur penting. Festivalnya juga terus-terusan berlangsung. Nah, pada periode inilah Raja pada masa itu menetapkan tanggal 15 Lunar sebagai tanggal untuk para penagih hutang berhenti sejenak menagih hutangnya dan dapat boleh menagih hutang kembali setelah Solal berakhir. Sayangnya pada tahun 1896, Jepang yang pada saat itu menjajah Korea ingin menjepangkan Korea, sehingga mereka mengganti kalender lunar Korea dengan kalender matahari. Mulailah pada saat itu juga rakyat kebingungan. Seiring dengan berjalannya waktu, untung saja pada tahun 1976, kalender matahari tidak lagi digunakan, tetapi berganti kembali dengan kalender lunar Korea. Hingga sampai sekarang pun orang-orang Korea menggunakan kalender lunar Korea untuk menetapkan hari Solal. Sampai di sini dulu cerita Solal kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. 잘 들어주셔서 감사합니다.